Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan semangat mengikuti kegiatan PJJ. Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya di bidang iptek dan pendidikan. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial budaya di bidang iptek dan pendidikan. Yang kedua, kita akan mempelajari dampak apa saja perkembangan teknologi pada bidang iptek. Dulu saat kita ingin mencari sebuah informasi ataupun ilmu pengetahuan, kita hanya dapat mencarinya dari buku ataupun saat kita belajar di sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman, kita sekarang dimudahkan dalam mencari informasi dengan adanya televisi dan radio yang bisa setiap saat kita nyalakan untuk kita cari tahu informasi apa saja sih yang sedang terjadi di masyarakat. Namun, televisi sendiri memiliki dampak terhadap kehidupan di masyarakat. Di sini kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari sebuah televisi. Kalau untuk di bidang pendidikan, dampak positifnya itu sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas dan mengetahui berita tentang pendidikan dengan adanya TV. Tapi kita juga nggak bisa melepas namanya dampak negatif, yaitu menjadi malas belajar karena keasikan menonton TV. Terus jadinya akibatnya nilai sekolahnya menurun. Dan apabila kamu tidak menonton tontonan yang sesuai dengan usia kamu bisa lama-kelamaan akan merusak moral yang sudah kamu miliki sebelumnya. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan, itu menambah wawasan pengetahuan umum dan mendapat, kalau misalnya yang negatifnya itu mendapat ide penipuan. Kalau sudah selain itu juga mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini sangat kita rasakan saat ini, di mana pandemi yang menyebabkan kita belum bisa sekolah. Sekarang kita jadinya terbantukan dengan adanya komputer dan internet. Guru-guru bisa menyapa muridnya melalui internet dengan adanya bantuan komputer, jadi bisa bertatap muka walaupun masih terbatas. Setidaknya memudahkan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ada yang tahu siapa penemu komputer? Komputer ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliau menjadi penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan sekitar tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Makanya beliau mendapat julukan Bapak Komputer. Nih, namanya Charles Babbage. Perkembangan komputer dari waktu ke waktu di sini terlihat dimulai dari 500 sebelum Masehi. Alat hitungnya masih tradisional. Terus akhirnya ada perkembangan di tahun 1821. Komputer pertama kali ditemukan, jadi yang masih besar banget. Terus di tahun 1939 komputer listrik dibuat. Pada tahun 1971, electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Selanjutnya, 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Di tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan.
1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi sekarang kita lebih mudah dalam berkomunikasi, baik yang berjauhan maupun yang kesulitan dalam menemui satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak komputer. Dampak penggunaan komputer di bidang pendidikan, yaitu satu, mendukung kegiatan belajar siswa, yang kedua, memudahkan dalam mengerjakan tugas, yang ketiga, sebagai media pelaksanaan ujian, dan yang terakhir, membantu guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau di bidang iptek, yang pasti ipteknya sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, sekarang kemampuan memprogram komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis di berbagai bidang, contohnya di bidang industri. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai perubahan sosial budaya di bidang pendidikan dan iptek. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang sudah disiapkan oleh guru kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. See ya!